Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi sebelum masyarakat Indonesia menganut animisme dan dianisme. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Berikut ini adalah proyek pilihan yang kami buat, yaitu perahu berjadi satu. Perahu ini digunakan oleh Kerajaan Kutai untuk alat transportasi, menangkap ikan, dan sebagai ritual adat. Sejarah Kerajaan Kutai telah diketahui oleh banyak orang sebagai kerajaan yang tertua di Indonesia. Tokoh yang sangat terkenal yaitu Mulawarman. Letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua karena telah diperkirakan berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Kerajaan Kutai itu tidak berada di jalur perdagangan yang dikenal oleh halayak dunia. Namun, Kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik di dunia luar meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Kaman yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan daerah letak dari Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar, sehingga sangat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kaman. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa anak sungai. Letak Muara Kaman pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang terjadi antara Sungai Mahakam dengan anak-anak sungainya. Sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Kutai berupa patung yang ditemukan dalam gua di Gunung Kombang dan 7 buah prasasti yang disebut Yupa. Huruf yang dipakai dalam penulisan Yupa adalah huruf Pallawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta yang disusun dalam bentuk jail. Isi dari prasasti Yupa itu antara lain silsilah Raja Maharaja Bendungan yang mempunyai anak bernama Aswawarman. Sistem pemerintahan. Yang pertama ada monarki absolut, yang kedua ada sistem feodal, yang ketiga adat dan keturunan, keempat hubungan internasional, dan yang kelima ialah agama. Silsilah Kerajaan Kutai. 1. Maharaja Kundungan Anumerta. 2. Maharaja Aswawarman. 3. Maharaja Mulawarman. 4. Maharaja Marawijaya Warman. 5. Maharaja Gajayana Warman. 6. Maharaja Tunggawarman. 7. Maharaja Tunggawarman. 8. Maharaja Jayanaga Warman. 9. Maharaja Walasinga Warman. 10. Maharaja Gadinga Warman Dewa. 11. Maharaja Indrawarman Dewa. 12. Maharaja Sanga Warman Dewa. 13. Maharaja Chandrawarman. 14. Maharaja Langkadewa. 15. Maharaja Parana Dewa. 16. Maharaja Wijayawarman. 17. Maharaja Sri Aji Dewa. 18. Maharaja Mulia Putra. 19. Maharaja Nala Pandita. 20. Maharaja Paruta Dewa. 21. Maharaja Dharma Setia. Raja Kundungan. Raja Kundungan adalah raja yang mengubah struktur pemerintahan dari kepala suku menjadi kerajaan. Selanjutnya ada Raja Asmawarman, yaitu raja yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan. Terakhir ada Raja Mulawarman, yaitu kerajaan yang banyak mendirikan bangunan Waprakeswara. Sistem perekonomian. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai dapat diketahui dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, berdasarkan arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog. Yang kedua, letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Dan yang ketiga ialah keterangan tertulis pada prasasti yang menyatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kehidupan sosial budaya. Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya, menjunjung tinggi keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. Masyarakat Kutai sangat respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Berikut ini adalah peta Kerajaan Kutai, dan ini yang kelompok kami gambar sendiri.
ini tidak berada di dalam jalur perdagangan yang dikenal oleh halayak dunia, namun kerajaan Kutai sangat strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik di dunia luar meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Kraman yang berada di Sungai Mahakaman, Kalimantan Timur, merupakan daerah letak dari kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kraman. Selanjutnya yaitu sumber sejarah. Sumber sejarah kerajaan Kutai berupa patung yang ditemukan dalam gua di Gunung Pombang dan 7 buah prestasi yang disebut Yupa. Huruf yang dipakai dalam tulisan Yupa adalah huruf Pallawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan disusun dalam bentuk syair. Isi dari prestasi Yupa itu antara lain silsilah raja, maharaja Kidungan, yang mempunyai anak bernama Aswawati. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem monarki absolut, kedua sistem feodal, ketiga ada dan keturunan, keempat hubungan internasional, dan yang kelima ialah agama. Silsilah kerajaan Kutai. Yang pertama ada Maharaja Kidungan Kamimeta, Dewan Wawarman, yang kedua Maharaja Aswawarman, ketiga Maharaja Mulawarman, keempat Maharaja Marawijaya Warman, dan banyak lagi. Raja Kundungan yaitu raja yang mengubah struktur pemerintahan dari kepala suku menjadi kerajaan. Selanjutnya ada Raja Aswawarman, yaitu raja yang berhasil memperluas kekuasaan kerajaan. Ada Raja Mulawarman yang banyak mendirikan bangunan Wakrakoswara. Yang keempat ada sistem perekonomian. Sistem perekonomian kerajaan Kutai ada 3, yaitu berdasarkan arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog. Peta dewasa kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Dan yang ketiga ialah keterangan tertulis pada prestasi yang menyatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Yang terakhir ada kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi, budaya nenek moyangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi keagamaan dalam kehidupan kebudayaan. Yang ketiga, masyarakat Kutai sangat respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Baik, sekian saja presentasi mengenai kerajaan Kutai dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan kepada 3 kelompok. Baik, saya ingin bertanya. Saya dari kelompok Kerajaan Tarumanegara. Apa saja peninggalan kerajaan Kutai? Bagaimana hubungan raja dan masyarakat di kerajaan Kutai? Saya ingin bertanya di mana letak kerajaan Kutai? Dari kelompok Tarumanegara. Peninggalan kerajaan Kutai yaitu prasasti Yupa, pedang Sultan Kutai, pura-pura emas, sama kalung jiwa. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Singosari. Di mana letak kerajaan Kutai? Letak kerajaan Kutai di Kecamatan Muara Kraman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Hubungan raja dengan masyarakat sangat harmonis. Hubungan harmonis antara Raja Mulawarman dan golongan Brahmana di kerajaan Kutai. Ya, saya dari kelompok kerajaan Masyarakat sangat puas dari jawaban kerajaan Kutai. Presentasi kami dari kerajaan Kutai. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang berada di sekitar pantai.
Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Koleangka, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghiang. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan kuno bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang berlokasi di wilayah yang saat ini dikenal dengan Provinsi Jawa Barat. Sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara adalah monarki absolut yang dipimpin oleh raja. Kehidupan sosial dalam Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan memegang jabatan di pemerintahan. Di samping pertanian, peternakan, dan pelayaran, rakyat kerajaan Tarumanegara pun memiliki aktivitas perekonomian lain seperti perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan. Mengenai kemungkinan pertanian sebagai mata pencarian didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Prasasti Tugu. Dilihat dari teknik-teknik dan cara penulisan huruf-huruf di prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Selamat pagi semua teman-teman. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami memiliki 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi dan sesi kedua adalah pemaparan bertanah. Baik, saya memulai. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berletak di Pulau Jawa Barat dan pemimpin Tarumanegara adalah Raja Gunawarman. Sistem pemerintahan dalam Tarumanegara yaitu monarki absolut dan sistem ekonomi yang mereka pakai adalah pertanian dan perdagangan. Dan sistem kebudayaan mereka memiliki bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, dan agama mereka yang mereka yakini adalah Hindu. Dan mereka memiliki prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, antara lain Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Koleangka, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu, Prasasti Cidanghiang atau Lebak. Dan sumber sejarah akan dijelaskan oleh kawan saya. Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Koleangka, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghiang. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Gunawarman. Baik teman-teman, mungkin hanya sedikit saja yang bisa kami paparkan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami membuka 3 orang bertanya dari kelompok yang berbeda. Saya dari kelompok Sipas tadi, yaitu ingin mempertanyakan kepada kelompok Kerajaan Tarumanegara, yaitu apa mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang anak. Dari Kerajaan Tarumanegara. Baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan saya dari saya, kapan berdiri dan kapan terbentuknya Kerajaan Tarumanegara dan apa penyebab terbentuknya kerajaan tersebut? Terima kasih. Saya Rafis Permata dari kelompok Kerajaan Kalida. Saya ingin bertanya kepada kelompok Kerajaan Tarumanegara. Sebutkan siapa-siapa saja yang pernah memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih. Agenda perjalanan ya, berdasarkan prasasti Tugu dapat diketahui mata pencarian penduduk Kerajaan Tarumanegara yaitu pertanian dan perdagangan. Berdasarkan dari PAZ awal abad ke-5 diketahui bahwa mata pencarian penduduk Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, perburuan, binatang dan perdagangan di Pulau Badak, kulit, bambu dan perak.
apakah kelompok Simasari puas dengan jawaban yang kami berikan? Terima kasih kepada kelompok Taruna Negara yang telah memberikan jawabannya. Kami sangat puas. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kediri. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5 dan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-7 Masehi dengan alasan karena adanya perpecahan internal dalam kerajaan. Apakah kelompok Kediri sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Saya dari kelompok Kediri sudah puas dengan jawaban yang kalian berikan. Pertanyaan dari kelompok Kerajaan Kalingga. Pemimpin yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara hanya sampai pada Raja Punawarman. Apakah kelompok Kalingga sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Terima kasih atas jawabannya, saya puas. Baik teman-teman, sekianlah presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memberikan sebuah video mengenai Kerajaan Kalingga. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Sumarmata. Nama saya Putra Nathan Manurung. Nama saya Citrata Pensidamuta. Nama saya Esther Silalahi. Di sini kami akan memberikan sebuah video mengenai Kerajaan Kalingga, yaitu kami akan membahas tentang letak kerajaan, sumber sejarah, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem mata pencaharian, dan sistem kebudayaan. Berikut adalah video kami. Ini adalah salah satu perahu dari Kerajaan Kalingga. Perahu ini bercadik satu. Perahu ini dulu digunakan untuk akses perdagangan. Setelah ini, kami akan menyampaikan informasi tentang Kerajaan Kalingga lebih lanjut. 1. Letak kerajaan. Ini adalah peta Kerajaan Kalingga. Ini adalah peta yang dimana berisikan informasi mengenai letak Kerajaan Kalingga. Letak Kerajaan Kalingga berada di pantai utara Jawa Tengah, yaitu di antara Kabupaten Pekalongan serta Jepara. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi dengan catatan sejarah cukup langka. Kalingga adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling awal yang didirikan di Jawa Tengah. Pendiri Kerajaan Kalingga adalah Dapunta Shailendra dari dinasti Shailendra. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa Kartikeya Singha merupakan pendiri Kerajaan Kalingga. 2. Sumber sejarah. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini didukung pula dengan lokasi Kerajaan Kalingga yang berada di pesisir utara Jawa, sehingga menyebabkan sektor perdagangan maritim mengalami perkembangan pesat. Masyarakat Kerajaan Kalingga mampu menjalin hubungan dagang di suatu tempat yang umumnya disebut sebagai pasar. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga di masa pemerintahannya pun tergolong tertib dan tentram. Pasalnya, Ratu Sima dikenal sebagai pimpinan yang bijaksana dan tegas dalam menjalankan roda pemerintah dan hukum. Hal itu membuat setiap masyarakat maupun pihak kerajaan sendiri tunduk kepadanya. Sistem pemerintahannya bersifat matrilineal atau berdasarkan garis keibuan. Raja yang paling terkenal pada masa Kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Ia memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya, dari hukum mati, memotong tangan, dan lain-lain. Ia tidak membeda-bedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Sima adalah ratu penguasa Kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa Tengah bagian utara sekitar tahun Masehi.
Beliau merupakan istri dari Raja Kartikeya Singa yang menjadi Raja Kalingga pada saat berpusat di Kediri. Peninggalan Kerajaan Kalingga diantaranya adalah 1. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di Dusun Dakawu, Desa Lepak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini menyebutkan mata air jernih dan bersih yang mengalir yang disamakan dengan Sungai Gangga di India. 2. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. 3. Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jawara, Jawa Tengah. 4. Candi Bubrah. Candi Bubrah diperkirakan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kalingga yang berlokasi di Desa Tempur, Japara. Kerajaan Kalingga juga dikenal sebagai kerajaan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan lain. Puncak kejayaan Kerajaan Kalingga pada masa pemerintahan Ratu Sima yang berkuasa antara tahun 674 sampai 695 Masehi. Setelah Ratu Sima wafat, Kalingga mulai melemah dan diketahui runtuh sekitar 752 Masehi. Kalingga pun terbagi dua menjadi Kerajaan Keling yang diperkirakan ada di Magelang dan Kerajaan Medang atau Mataram kuno berada di sekitar Yogyakarta. Kerajaan Kalingga runtuh diakibatkan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Alasan Kerajaan Sriwijaya menyerang Kerajaan Kalingga karena Kalingga masih masuk ke dalam bagian jaringan perdagangan Hindu bersama dengan Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Akibat serangan ini, Kerajaan Kalingga pun mengalami kemunduran di 752 Masehi. Baiklah teman-teman, itu dia tadi penjelasan tentang Kerajaan Kalingga yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan maaf bila masih kurang jelas dan kurang lengkap akan pemahamannya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kami menyampaikan materi kami ingin berterima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan oleh ibu guru dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Sumarmata. Nama saya Stasila Lahi. Saya Stasila Butar. Saya Putra Maghrib. Ini adalah video mengenai informasi tentang Kerajaan Kalingga. Ini adalah salah satu sebuah perahu yang dimana ini adalah perahu Kerajaan Kalingga. Yang kedua adalah peta Kalingga. Letak Kerajaan Kalingga berada di pantai utara Jawa Tengah, yaitu di antara Kabupaten Pekalongan serta Jepara. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi dengan catatan sejarah cukup lengkap. Sumber sejarah, 1. Kisah lokal. Sumber sejarah Kalingga yang pertama berasal dari sumber lisan atau kisah lokal mengenai Kerajaan Kalingga. Berdasarkan kisah yang beredar, sejak tahun 674, Kerajaan Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Ratu Sima dikenal memimpin dengan sangat tegas, adil, dan bijaksana. Hukum yang diterapkannya tidak pandang bulu sehingga sangat dihormati oleh rakyat. 2. Catatan Ising. Yang ketiga, ada berita Cina. Berita Cina zaman dinasti Tang menjelaskan jika penduduk Kalingga membuat benteng-benteng kayu dan rumah-rumah beratap daun kelapa. Raja tinggal di sebuah bangunan besar bertingkat dengan atap dan palem dan duduk di atas bangku yang terbuat dari gading. 4. Prasasti Tukmas. 5. Prasasti Sojomerto. 6. Cerita Parahyangan. 7. Candi Angin dan Candi Bubrah. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya bersifat matrilineal atau garis keibuan. Raja-raja ataupun ratu yang pernah memerintah di Kerajaan Kalingga yaitu 1. Prabu Wasumurti, 2. Prabu Wasudeni, 3. Prabu Wasudewa, 4. Prabu Kirata Singha, 4. Prabu Wasuwati, 5. Prabu Kartikeya Singha, 6. 7. Ratu Sima. Raja atau ratu yang paling terkenal pada masa Kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Ia memerintah sekitar tahun 674 Masehi.
Dia dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Yang keempat, ada sistem sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Kalingga pada masa pemerintahannya pun tergolong tertib dan tentram. Pasalnya, Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas dalam menjalankan roda pemerintahan dan hukum. Hal itu membuat setiap masyarakat maupun pihak kerajaan sendiri tunduk kepadanya. Yang kelima, ada sistem mata pencaharian. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini didukung pula dengan lokasi Kerajaan Kalingga yang berada di pesisir utara Jawa, Jawa sehingga menyebabkan sektor perdagangan maritim mengalami perkembangan pesat. Yang keenam, ada sistem kebudayaan. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahannya. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya. Peninggalan Kerajaan Kalingga yaitu 1 Prasasti Tukmas, 2 Prasasti Sojomerto, 3 Candi Angin, 4 Candi Buddha. Sekianlah hasil dari presentasi kelompok Kerajaan Kalingga. Kami akan memberikan waktu untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya tentang Kerajaan Kalingga. Baik, yang pertama ada kelompok Mataram Kuno. Baik, saya dari Kerajaan Mataram Kuno. Dalam proyek peta tersebut, di mana letak Kerajaan Kalingga? Selanjutnya kami berikan kepada Tarumanegara. Saya perwakilan dari kelompok Tarumanegara yang bertanya kepada Kerajaan Kalingga. Mengapa Ratu Sima dikatakan sebagai ratu paling tegas dan adil tanpa pandang bulu? Ketiga ada kelompok Sriwijaya. Perkenalkan, saya Fani, saya perwakilan dari kelompok Sriwijaya. Saya akan mempertanyakan siapa raja yang membentuk Kerajaan Kalingga? Kami memohon waktu untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari teman-teman. Coba menjawab pertanyaan dari kelompok Mataram Kuno. Pertanyaan dari kelompok Mataram Kuno, dalam proyek di mana letak Kerajaan Kalingga? Letak Kerajaan Kalingga berada di pantai utara Jawa Tengah, yaitu di antara Kabupaten Kalongan serta Jepara. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Tarumanegara. Mengapa Ratu Sima dikatakan sebagai ratu paling tegas tanpa pandang bulu? Ia dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, sangat bijaksana. Hukum yang dilaksanakannya dengan tegas dan seadil adilnya, dari hukum mati, memotong tangan, dan lain-lain. Rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Apakah kelompok Tarumanegara puas dengan jawaban kami? Okay with me, baby, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick. Wilayah Kerajaan Mataram Kuno bagian utara berbatasan Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing di sisi barat. Terdapat juga Pegunungan Serayu, sedangkan di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, di selatan berbatasan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Sungai-sungai yang dimaksud meliputi 1. Sungai Bogowonto, 2. Sungai Progo, 3. Sungai Opa, 4. Sungai Begawan Solo. 2. Sumber sejarah Mataram Kuno, yaitu 1. Prasasti Canggal, 2. Prasasti Kalasan, 3. Prasasti Balitung, 4. Prasasti Kelurak, 5. Candi di Pegunungan Dieng, Candi Gendong Songo di bagian utara Jateng, 6. Candi Borobudur,
7. Candi Mendut, 8. Candi Palosan, 9. Candi Parabanan, 10. Candi Sampirsari di bagian selatan Jateng. 3. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Raja-raja di Jateng. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan Dharma Tunggal, Indra Sailendra Samaratungga, Ratu Pramuda Wardani, Dia Lokapala, Raja Daksa, Raja Sumbadia Wawa, Raja-raja di Jawa Timur, Empu Sindok, Sri Lokapala, Makutawang Sawardana, Dharma Wawangsa Teguh. 4. Sistem sosial Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan pembagian golongan masyarakat berdasar kasta, yakni kasta Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Ada pula stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang dalam masyarakat, baik dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasar kekayaan materi. Stratifikasi sosial masyarakat Mataram kuno bersifat kompleks dan tumpang tindih. Contoh ada kasta ksatria yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat dan dapat menjadi petapa yang tinggal di suatu wilayah biara. Menurut Baitra Cina, ibu kota Mataram kuno dikelilingi tembok dari batu bata dan kayu. Di dalamnya terdapat istana tempat tinggal raja dan keluarganya, serta para abdi kerajaan. Di luar istana terdapat kediaman putra mahkota dan para pejabat tinggi yang menjadi elit birokrasi tertinggi. Dalam tembok kota terdapat tempat tinggal para pejabat sipil yang jumlahnya mencapai ratusan. Hubungan rakyat dengan raja tidak bersifat langsung, hanya menggelar pertemuan dengan petinggi kerajaan. Di luar tembok kota terdapat desa-desa tempat penduduk tinggal yang diatur pejabat desa. 5. Sistem ekonomi Kerajaan Mataram kuno. 1. Sektor pertanian. Wilayah Kerajaan Mataram kuno dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. Hal itu membuatnya memiliki tanah yang subur, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Inilah mengapa kehidupan ekonomi Mataram kuno cenderung bergerak di bidang pertanian. Usaha untuk meningkatkan sektor pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. 2. Sektor perdagangan. Sebagai pedagang pada masa pemerintahan Rangkai Balitung 899 sampai 911, sektor perdagangan mendapatkan perhatian lebih. Aktivitas perdagangan dihubungkan melalui Sungai Bagawan Solo. Raja Balitung membangun pusat-pusat perdagangan di sekitar Sungai Bagawan Solo. Penduduk Mataram kuno tidak melakukan transaksi perdagangan tiap hari, tetapi di hari-hari pasar yang menjadi pasar pertemuannya para pedagang dan pembeli, komoditas pertanian diperdagangkan. 1. Beras, 2. Buahan, 3. Sirih, 4. Mengkudu. Hasil kerajinan tangan. 1. Perkakas dari logam, 2. Pakaian, 3. Arang, 4. Kapur sirih, 5. Hewan ternak seperti ayam, kambing, itik, dan lembu, 6. Gula kelapa. Faktor pendorong perkembangannya Kerajaan Mataram kuno berdasar peninggalan sejarah. Para sejarawan menduga perdagangan tidak hanya dilakukan antara desa atau wilayah, tetapi pihak asing. Para relief Candi Borobudur tertera beberapa kapal layar besar yang bercandik yang jelas kapal dagang Indonesia. 3. Sistem pajak. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno menerapkan sistem pajak yang dipungut para pejabat. Pajak yang dipungut yaitu pajak hasil bumi, pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak usaha kerajinan. 6. Sistem kebudayaan Kerajaan Mataram kuno. Banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Jumlah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno sangat banyak, mencapai ratusan juga, dengan Candi Mataram kuno yang masih berdiri megah. Candi adalah bercorak Hindu, ada pula bercorak Buddha. Candi Mataram kuno yang terkenal yakni Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewa, Candi Pawon. Di Kerajaan Mataram kuno berkembang seni sastra dan seni pertunjukan. Contoh seni sastra peninggalan Mataram kuno. Kitab Ramayana Kakawin yang diduga berasal dari masa
pemerintahan Raja Balitung. Dari relief Candi Prambanan dan Borobudur diketahui adanya macam-macam seni pertunjukan, yaitu pertunjukan wayang, tarian yang biasanya upacara simatana, bebas pajak. Berikut faktor keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada Sejarawan menduga perdagangan tidak hanya dilakukan antara desa atau wilayah, tetapi pihak asing. Para relief Candi Borobudur tertera beberapa kapal layar besar yang bercandik yang jelas kapal dagang Indonesia. 3. Sistem pajak. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno menerapkan sistem pajak yang dipungut para pejabat. Pajak yang dipungut yaitu pajak hasil bumi, pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak usaha kerajinan. 6. Sistem kebudayaan Kerajaan Mataram kuno. Banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Jumlah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno sangat banyak, mencapai ratusan juga, dengan Candi Mataram kuno yang masih berdiri megah. Candi adalah bercorak Hindu, ada pula bercorak Buddha. Candi Mataram kuno yang terkenal yakni Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewa, Candi Pawon. Di Kerajaan Mataram kuno berkembang seni sastra dan seni pertunjukan. Contoh seni sastra peninggalan Mataram kuno, Kitab Ramayana Kakawin yang diduga berasal dari masa pemerintahan Raja Balitung. 8. Dari relief Candi Prambanan dan Borobudur diketahui adanya macam-macam seni pertunjukan, yaitu pertunjukan wayang, tarian yang biasanya upacara simatana, bebas pajak. Berikut faktor keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jateng dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. 2. Di masa raja terakhir, karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta, sehingga kekuasaan diberikan oleh Empu Sindok yang merupakan penasehat kerajaan. Empu Sindok mendirikan dinasti Isyana dan memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Mataram kuno bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dengan Wangsa Syailendra. Kerajaan Mataram kuno yang berada di peta ini, yaitu di sini, yang dekat dengan Gunung Merbabu dan Merapi. Lautnya itu bagian mana saja? Mencakup bagian apakah Samudra Hindia, Samudra Pasifik, atau hanya Laut Jawa? Ini mencakup Samudra Hindia, Pulau Jawa, dan Selat Sunda. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Kami kelompok 1 Kerajaan Mataram kuno ingin memberikan sedikit informasi mengenai Kerajaan Mataram kuno. Jadi ini adalah proyek pertama kami, yaitu Meta, dan proyek kedua kami yaitu kapal bercandik 1. Yang pertama mengenai letak kerajaan, kapal kerajaan Kediri. Letak kerajaan ini kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Jadi Kerajaan Mataram kuno ini ada dua, ada di Kerajaan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno ini dilalui dengan pegunungan-pegunungan dan sungai. Contoh pegunungannya adalah Merbabu, Merapi, Lawu, dan lain sebagainya. Sungainya ada Bobowonto, Progo, Ompa, dan Begawan Solo. Sumber sejarahnya yaitu Prasasti Canggal, Kalasan, Pausan, dan Pura. Candinya yaitu Prambanan, Borobudur, Mendut, dan
Raden Klausan. Sistem pemerintahannya raja-raja di Jaten yaitu yang pertama Ratu Sanjaya sebagai raja pertama di Mataram kuno, yang kedua Rakai Panangkaran, yang ketiga Indra Syailendra, dan keempat Samaratungga. Yang di Jawa Timur yaitu Empu Sindok dan Sri Lokapal. Sistem ekonominya ini ada 3, yaitu 1. Sistem pertanian, 2. Sistem perdagangan, 3. Sistem pajak. Sistem pertanian ini karena dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai, jadi tanahnya menjadi subur. Contohnya adalah beras, buahan, sirih, dan bumbu. Ada juga beberapa perkakas, yaitu kerajinan seperti perkakas dari logam, pakaian, arang, kapur sirih, hewan ternak seperti ayam, itik, kambing, dan lembu, dan gula kelapa. Sistem sosial kerajaan Mataram kuno yaitu ini dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan kasta Brahmana, Sudra, Waisya, dan Satria. Hubungan masyarakat dengan raja tidak bersifat langsung karena mereka menggelar pertemuan dengan petinggi jabatan saja. Sistem kebudayaannya ini banyak. Ada banyak prasasti, dan candi yang saya sebutkan yang tadi. Juga ada beberapa kitab yang terkenal seperti kitab Ramayana Sankawin. Yang terakhir, faktor keruntuhan kerajaan Mataram kuno yaitu 1. Karena kerajaan Mataram kuno ini berdekatan dengan Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Jadi ini yang membuat letusan Gunung Merbabu kena ke Mataram kuno jadi hancur. Yang kedua, di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta, sehingga kekuasaan diberikan kepada Empu Sindok yaitu kerajaan raja dari Jawa Timur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini di Jawa Tengah atau Jawa Timur? Raja-raja yang ada di Jawa Tengah seperti Ratu Sanjaya, Rakai Panangkaran, Maharaja Rakai Panunggalan, Indra Syailendra, Samaratungga, Pramuda Wardani, Dia Lokapala, Raja Daksa. Kemudian yang ada di Jawa Timur, Empu Sindok, Sri Lokapala, Bukatawang, Sawardana, dan Mangsa Tujuh. Terima kasih. Yang lain ada yang bertanya? Ya, nama saya Sri. Saya ingin bertanya, kapan kerajaan Mataram kuno didirikan? Saya menjawab dari kerajaan Kalingga. Kerajaan Mataram kuno ini terdiri sejak abad yang ke-700. Bagi yang bertanya, saya tutup presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Something very deep inside us, the major and the minor, like the play for me. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Kerajaan Sriwijaya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari Kerajaan Sriwijaya. Kami akan memaparkan 2 pemaparan, yang pertama pemaparan hasil diskusi kami dan yang kedua pemaparan tanya jawab. Baik, saya di sini pertama akan menjelaskan pemaparan.
Beberapa candi yang terkait dengan kerajaan Sriwijaya adalah Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi. Candi Muara Takus terletak di Provinsi Riau dan diyakini sebagai salah satu situs bersejarah yang terkait dengan kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, Candi Muara Jambi terletak di Provinsi Jambi dan merupakan kompleks candi Buddha yang diperkirakan berasal dari masa Sriwijaya. Kedua candi ini merupakan bagian dari warisan sejarah yang penting dari kerajaan Sriwijaya. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut atau memiliki pertanyaan lain terkait dengan kerajaan Sriwijaya atau situs-situs bersejarah di Indonesia, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih. Pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berpusat di Sumatera. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi dan mencapai masa kejayaan pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi. Kedua, posisi strategis. Sriwijaya terletak di jalur perdagangan Akar, jalur Sumatera, dan rute perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Kepulauan Nusantara. Hal ini membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan kecil dan terkaya. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, pusat keragaman dan pendidikan. Sriwijaya dikenal sebagai pusat keagamaan Buddha, Mahayana, dan Vajrayana. Kompleks candi baik Buddha seperti Candi Borobudur mendukung kekuatan agama Buddha di kerajaan ini. Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang penting. Yang keempat, pengaruh budaya. Kerajaan Sriwijaya memberikan pengaruh budaya yang kuat di wilayah Asia Tenggara. Mereka membangun kompleks candi dan arsitektur yang megah serta menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan yang berpengaruh di masa itu. Yang kelima, sistem pemerintahan. Sriwijaya diperintah oleh raja-raja yang memiliki kekuasaan besar. Mereka memiliki armada laut yang kuat dan kemampuan perdagangan yang maju, serta sistem administrasi yang efisien. Yang keenam, kejatuhan. Kejayaan Sriwijaya mulai meredup pada abad ke-12 Masehi akibat serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan pergeseran kekuatan politik di wilayah Asia Tenggara. Pengaruh Islam yang semakin kuat juga berkontribusi pada penurunan kejayaan Sriwijaya. Kemudian dilanjut oleh Daskia. 7. Peninggalan arkeologis. Peninggalan arkeologis dari kerajaan Sriwijaya antara lain terlihat dalam situs-situs arkeologis seperti Kota Palas, Muara Jambi, dan Candi Muara Takus. Di Sumatera, artefak dan relief candi di kompleks ini menjadi saksi sejarah kejayaan kerajaan ini. Itulah gambaran singkat tentang kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia Tenggara yang berperan penting dalam sejarah dan budaya Indonesia. Baik, yang kedua kami akan memberikan pemaparan tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan untuk 3 kelompok. Pertama dari kelompok Majapahit ingin bertanya apa? Saya dari kelompok Majapahit ingin bertanya, bagaimana hubungan sosial antara raja dan rakyat di kerajaan Sriwijaya? Baik, saya suatu sebenarnya ingin bertanya kepada kelompok Sriwijaya. Ada berapa jenis candi yang ada di Sriwijaya dan sebutkan di mana saja? Kemudian kelompok negara yang bertanya, siapakah raja terakhir yang memimpin di kerajaan Sriwijaya? Baik, kami di sini akan menjawab dan pertanyaan lainnya yang akan kami jawab. Pertama, siapakah raja terakhir di Sriwijaya? Raja terakhir di Sriwijaya adalah Sri Sanggaramawijaya Tunggal Marwan. Dan yang kedua, ada berapa jenis candi Sriwijaya dan sebutkan di kondisi lengkapnya. Dan kedua kami akan menjawab ada berapa jenis candi yang ada di Sriwijaya. Ada 3 jenis. Yang pertama ada Candi Muara Takus, yang kedua ada Candi Tanah Kuo, dan yang ketiga ada Candi Karangpirai. Yang ketiga, bagaimana humas antara raja dan rakyat Sriwijaya? Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan barit, tetapi dikenal juga sebagai salah satu pusat penyebaran agama Buddha dan pelajaran bahasa Sanskerta. Karena itulah Sriwijaya banyak dikunjungi oleh para biksu dari luar negara, namun akibat dari hubungannya dengan kerajaan lain tidak bukan di Sriwijaya juga ada kelompok masyarakat yang beragama lain, Hindu, Tantis, dan bahkan Islam. Apakah yang tadi sudah tahu dengan mengucapkan itu? Sekian hasil diskusi ini. Ada kesalahan, mohon maaf. Ya. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dimulai pada abad ke-5. Mereka datang menggunakan perahu bercadik 1 dan bercadik 2. Mereka datang ke Nusantara mengikuti jalur perdagangan. Yang saya pegang ini merupakan replika dari perahu bercadik 2. Beberapa peninggalan dari pengaruh Hindu-Buddha terdapat di Kerajaan Panjalu atau yang biasa kita sebut dengan Kerajaan Kediri. Berikut merupakan penjelasan dari Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kediri berlokasi di Pulau Jawa bagian timur dengan pusat pemerintahan kerajaannya yang berada di kota Daha atau yang pada era sekarang lebih dikenal dengan nama Kediri. Letak Kerajaan Kediri berada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Sirah Keting 1140 Masehi. Prasasti yang satu ini
dituliskan tentang kisah Raja Jayawarsa yang memberikan hadiah kepada masyarakat di Kerajaan Kediri berupa tanah. 2. Prasasti Ngantang 1135 Masehi. Isi dari peninggalan Kerajaan Kediri ini ialah sebuah cerita mengenai Raja Jayabaya yang memberikan hadiah kepada masyarakatnya di Desa Ngantang berupa sebidang tanah bebas pajak. 3. Prasasti Jaring 1181 Masehi. Isi prasasti Jaring ialah cerita mengenai Raja Gandra yang membuat dan memberikan nama pada sejumlah hewan, seperti tikus hingga kebo atau kerbau. Sistem pemerintahan Kerajaan Kediri. Pada dasarnya, sistem pemerintahan Kerajaan Kediri adalah sistem monarki, yang dimana penguasa tertingginya itu berada di tangan raja. Adapun sejumlah raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri adalah 1. Raja Samarawijaya, kedua Raja Jayawara, ketiga Raja Bameswara, keempat Raja Jayabanya, kelima Raja Sarweswara, keenam Raja Aryaswara, ketujuh Raja Gandra, ke-8 Raja Bameswara, ke-9 Raja Kertajaya. Bukan hanya itu, Kerajaan Kediri juga telah menerapkan sistem demokrasi. Adanya sistem demokrasi ini tentu memberikan kesempatan kepada rakyat kerajaan atau keluarga kerajaan untuk mengeluarkan pendapat maupun mengajukan permohonan kepada seorang raja. Akan menjelaskan tentang sistem sosial Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan bercorak Hindu, tetapi masyarakatnya tidak menganut sistem kastanya. Martabat seseorang ditentukan oleh tingkah lakunya di masyarakat. Meskipun begitu, dalam pemerintahan Kerajaan Kediri, masyarakat kerajaan terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok masyarakat non-pemerintah, kelompok masyarakat tani, dan golongan masyarakat pusat. Dalam kronik, Cina dijelaskan bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri berasal dari sektor perdagangan dan pertanian. Komoditas utamanya dari hasil pertanian yaitu beras, kayu, cendana, gerbah, daging, perak, emas, dan pinang. Lahan yang luas dan subur di sekitar sungai beratas banyak dijadikan tempat menanam padi. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Pada zaman Kediri, karya sastra berkembang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Raja pernah memerintahkan kepada Empu Sedah untuk mengubah kitab Bharatayuda ke dalam bahasa Jawa kuno. Karena tidak selesai, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Empu Panaluh. Dalam kitab itu, nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Isi kitab Bharatayuda memuat kisah tentang peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Puncak keemasan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri terjadi pada pemerintahan Raja Jayabaya. Pada saat Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu berhasil menaklukkan Kerajaan Janggala pada tahun 1135 Masehi. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat menjadi ilmu. Di sini kami dari kelompok 6 yaitu Kerajaan Kediri ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Marta Tindaun sebagai guru sejarah, dan kami berterima kasih kepada semua teman-teman yang hadir di sini untuk mendengarkan hasil presentasi kami. Kerajaan Kediri berada di Pulau Jawa bagian timur dengan pusat pemerintahan kerajaannya di Kota Daha atau yang lebih kita kenal sekarang dengan nama Kota Kediri. Untuk sumber sejarahnya telah ditemukan beberapa prasasti antara lain Prasasti Jaring, Prasasti Sirah Keting, dan Prasasti Ngantang. Sistem pemerintahan Kerajaan Kediri. Pada dasarnya, sistem pemerintahan Kerajaan Kediri adalah sistem monarki, yang dimana penguasa tertingginya itu berada di tangan raja. Adapun sejumlah raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri. Yang pertama Raja Samarawijaya, yang kedua Jayawarsa, yang ketiga Raja Bameswara, keempat Raja Jayabaya, yang kelima Raja Sarweswara, dan Raja Aryaswara, yang ketujuh Raja Gandra, 8 Raja Kamiswara, 9 Raja Kertajaya.
Bukan hanya itu, Kerajaan Kediri juga telah menerapkan sistem demokrasi. Adanya sistem demokrasi ini tentu memberikan kesempatan kepada rakyat atau bangsa kerajaan untuk menyuarakan pendapat ataupun mengajukan permohonan kepada rakyat. Sistem sosial Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan bercorak Hindu, tetapi masyarakatnya tidak menganut sistem kasta. Dalam masyarakat Kerajaan Kediri, tinggi rendahnya martabat seseorang ditentukan oleh tingkat gaulnya di masyarakat. Meskipun begitu, dalam pemerintahan Kerajaan Kediri, masyarakat kerajaan terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok masyarakat non-pemerintah, kelompok masyarakat tani, dan juga golongan masyarakat pusat. Ekonomi Kerajaan Kediri. Dalam kronik, sini dijelaskan bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri berasal dari sektor perdagangan dan pertanian komoditas utamanya. Dari hasil pertanian yaitu beras, cendana, baja, daging, perak, emas, dan pinang. Lahan yang luas dan subur di sekitar Sungai Baraskali banyak dijadikan tempat peternakan padi. Sistem kebudayaan Kerajaan Kediri. Kondisi masyarakat sudah teratur, penduduknya sudah memakai pakaian di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas dari pengantin pria, dan orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Kami membuka sesi berikan pertanyaan dan saran yang mendukung. Apakah ada pertanyaan dari kelompok Kerajaan Kalingga? Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan memberikan sedikit argumen. Di setiap kerajaan pasti ada yang memerintah, yaitu raja dan ratu. Dan di setiap kerajaan ada yang menjadi latar belakang dari munculnya kerajaan tersebut. Pertanyaan saya, apa latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri? Yang berikutnya dari kelompok Mataram Kuno. Baik, kami kelompok Kerajaan Mataram Kuno itu pendapat dan pendapat kami. Saya mendengar mengenai beberapa prasasti. Pertanyaannya, sebutkan apa isi prasasti dari salah satu prasasti Kerajaan Kediri. Latar belakang munculnya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Erlangga pada abad ke-11. Apakah kelompok Kerajaan Kalingga sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih atas jawabannya, saya sudah puas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kerajaan Mataram Kuno. Yang pertama, prasasti Gari. Prasasti ini berisi Raja Gandra yang memberi nama pada sejumlah hewan seperti tikus hingga kerbau. Yang kedua, prasasti Sirakesi. Prasasti ini berisi bahwa Raja Jayawangsa memberikan hak istimewa kepada tokoh yang bernama Marjaya karena telah menunjukkan kebaktiannya kepada raja. Yang ketiga, prasasti Nantang. Prasasti ini berisi bahwa Raja Jayabaya memberikan tanah bebas pajak kepada warga Kerajaan Kediri karena telah membantu dalam menaklukkan Janggala. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Halo semuanya. Tugas presentasi sejarah oleh kelompok Kerajaan Singosari yang beranggotakan Diki Arif Purnama, Esika Dewi Manurung, Ewin Anugrah Silalahi, dan Arta Triarta Panjaitan. Pendahuluan, Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Jawa Timur Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Singosari merupakan penerus dari Kerajaan Kediri dan sebelum merupakan bagian dari Kerajaan Kediri. Kerajaan ini dikenal karena kejayaannya dalam bidang seni arsitektur, terutama dalam pembangunan candi-candi. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan video presentasi tepat pada waktunya. Adapun judul dari video presentasi kami yaitu tentang Kerajaan Singosari. Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada guru sejarah Indonesia, yaitu Ibu Marta Tindaon, yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami tahu dalam pembuatan video ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena keterbatasan kemampuan kami, maka dari itu kami akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun
Semoga video ini dapat berguna bagi penonton video. Jantar Februari 2024. Secara umum, kapal bercari satu digunakan untuk keperluan perdagangan, penjelajahan laut, pertahanan, dan mungkin juga untuk ekspedisi militer atau diplomasi. Kerajaan Singosari, sebuah kerajaan Jawa kuno yang terletak di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Wilayah kerajaan Singosari meliputi bagian timur Jawa, termasuk daerah sekitar Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, sebelah barat daya Malang. Luas wilayahnya secara pasti mungkin sulit dipastikan karena terjadi perubahan batas wilayah selama berabad-abad. Tapi secara umum, wilayahnya mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Malang modern. Sumber sejarah. Sejarah tentang kerajaan Singasari diceritakan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Dalam kitab itu, ditulis bahwa raja pertama Singasari adalah Ken Arok. Ken Arok ini memiliki gelar Srirangga Raja Sesang Amurwah Bumi dan menduduki takhta di kerajaan Singasari sejak 1222 sampai 1247 Masehi. Sistem pemerintahan. Pemerintahan dari kerajaan Singosari berpusat di Jawa Timur, di mana sistem pemerintahan tersebut sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat, tapi juga harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa karena terjadi perebutan kekuasaan. Hal itu terjadi karena pada saat berdirinya kerajaan tersebut, sistem pemerintahan dan juga kehidupan politik yang diterapkan lebih fokus kepada pengembangan wilayah kekuasaan. Tentunya, hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena membawa kesuksesan tersendiri. Terbukti dengan adanya keberhasilan dalam menguasai wilayah Sunda, Malaka, Bali, dan Kalimantan. Akan tetapi, di sisi lain dalam kerajaan itu sendiri justru mengalami pengeroposan karena adanya perebutan kekuasaan. Sistem sosial. Masyarakat Singosari terdiri dari dua kelas utama, yaitu kelas atas atau keluarga raja dan bangsawan, dan kelas bawah atau rakyat jelata. Selain itu, ada juga kelompok tetua agama baik dari Hindu maupun Buddha. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Singosari sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan rajanya. Sistem ekonomi. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singosari tergolong cukup maju. Karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas, hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Sistem kebudayaan. Untuk kehidupan saat zaman kerajaan Singosari tergolong cukup maju. Karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas, hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yaitu Kerajaan Singosari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Singosari. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Elvira sebagai moderator. Perkenalkan, saya Arta Kegiatan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sika Demunuru sebagai anggota. Perkenalkan, saya Dika Purnama sebagai anggota. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kami akan memberitahukan kepada semua pendengar atau audiens yang kami akan paparkan materi, bahwa dalam pemateri ini yang pertama kami akan bagi dalam dua sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab. Dan pada sesi tanya jawab kami akan membatasi 3 penanya, yang dimana setiap kelompok penanya satu saja. Berikut kami akan menjelaskan yaitu tentang sejarah tentang kerajaan Singosari. Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada guru sejarah Indonesia, yaitu Ibu Marta Tindaon, yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami tahu, dalam pembuatan presentasi ini, jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan kemampuan kami. Maka dari itu, kami akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga presentasi kali ini dapat berguna bagi audiens. Pendahuluan. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Jawa Timur, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Singosari merupakan penerus dari Kerajaan Kediri dan sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Kediri. Kerajaan ini dikenal karena kejayaannya dalam bidang seni arsitektur, terutama dalam pembangunan candi-candi. Adapun hasil presentasi yang kami buat yaitu kapal berceri 1 dan
dan kami juga membuat letak kerajaan Singosari. Letak kerajaan Singosari terletak pada Jawa Timur Malang yang beribukotakan Surabaya. Adapun sumber sejarah tentang kerajaan Singosari diceritakan dalam kitab Paralaton dan Negara Kartagama. Dalam kitab itu ditulis bahwa raja pertama Singosari adalah Ken Arok. Ken Arok ini memiliki gelar Sri Rangga Raja Sasan Amurbahumi dan menduduki takhta di kerajaan Singosari sejak 1222 sampai 1247 Masehi. Sistem pemerintahan. Pemerintahan dari kerajaan Singosari berpusat di Jawa bagian timur, di mana sistem pemerintahan tersebut sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat, tapi juga harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa karena terjadi perebutan kekuasaan. Hal itu terjadi karena pada saat berdirinya kerajaan tersebut, sistem pemerintahan dan juga kehidupan politik yang diterapkan lebih fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan. Tentunya, hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena membawa kesuksesan tersendiri. Terbukti dengan adanya keberhasilan dalam menguasai wilayah Sunda, Malaka, Bali, dan Kalimantan. Akan tetapi, di sisi lain, dalam kerajaan itu sendiri justru mengalami pengeroposan karena adanya perebutan kekuasaan. Adapun sistem sosial, masyarakat Singosari terdiri dari dua kelas utama, yaitu kelas atas atau keluarga raja dan bangsawan, dan kelas bawah yaitu rakyat jelata. Selain itu, ada juga kelompok tetua agama, baik dari Hindu maupun Buddha. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Singosari sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kerajaan. Adapun sistem ekonomi, untuk kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singosari tergolong cukup maju, karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Berantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai seorang petani. Adapun yang terakhir materi kami yaitu sistem kebudayaan. Untuk kehidupan ekonomi saat kerajaan Singosari tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis. Hal ini menjadikan tanah yang di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Sekianlah presentasi kami yaitu tentang pemaparan materi. Kami akan masuk kepada sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Kepada 3 penanya kami persilahkan memberikan pertanyaan. Silakan, kami dari kelompok Dharma Negara ingin bertanya kepada kelompok Singosari. Peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah terjadi di kerajaan Singosari? Ya, saya dari kelompok kerajaan Mataram Kuno ini dari pertanyaan kepada kelompok Singosari. Di manakah letak kerajaan Singosari? Baik, terima kasih kepada kerajaan Mataram Kuno. Selanjutnya kami akan bertanya kepada kerajaan Sriwijaya. Baik, saya Pak Emil Juritoma dari Kerajaan Sriwijaya kelompok 5 ingin bertanya kepada Kerajaan Singosari. Ada berapa jenis tempat keagamaan Kerajaan Singosari dan sebutkan apa saja itu? Saya diulangi pertanyaannya dan lebih lambat lagi. Ada berapa jenis tempat keagamaan Kerajaan Singosari dan sebutkan apa saja itu? Pertanyaan dari kelompok Mataram Kuno, yaitu di manakah letak kerajaan Singosari? Letak kerajaan Singosari yaitu di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ya, saya dari sangat luas dengan jawaban kelompok Singosari. Yaitu peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi dari kelompok Dharma Negara. Mungkin kami menjawab sebagian besarnya saja, yaitu jatuhnya kerajaan Kediri dan ekspedisi Pemalayu. Apakah buat jawaban dari kelompok kami? Kelompok kami sangat puas dengan jawabannya. Yang akan dijawab oleh pemateri kami. Selanjutnya jika kurang jelas nanti kita akan berdiskusi. Menjawab pertanyaan dari kelompok Sriwijaya. Keagamaan yang ada di Singosari ada 2, yaitu Hindu dan Buddha. Apakah kelompok Sriwijaya tidak puas? Kami dari kelompok Sriwijaya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih.
Majapahit. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Kota Tindawan atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan hasil diskusi kelompok kami. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu Buddha ini mengalami kebudayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya, menantu dari Raja Singasari terakhir, Kartanegara. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Runtuhan Kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Letak atau posisi Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur, tepatnya di wilayah Trawulan. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit antara lain prasasti Buto, kitab Pararatan, kitab Bima Kartagama, Candi Gajah Batu, Candi Tibut, kitab Sutramota, Candi Panasara, Candi Suku, prasasti Waringin Pitu. Kerajaan Majapahit terkenal dengan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diterapkan Majapahit bersifat teritorial, desentralisasi, dengan birokrasi primer. Dalam menjalankan roda pemerintahan, raja dibantu oleh para pejabat, antara lain Rakrian Mantri Kartini, putra raja, Rakrian Mantri Pemira Raikat, Rairat, para menteri, Dharma Biasa, pejabat urusan keagamaan, Dharma Upati, para pemaluk keagamaan, Batara, Sabta Prabu, Dewa Pertimbangan Kerajaan. Yang kelima, sistem ekonomi. Raja kaya untuk menaruh perhatian ekonomi Kerajaan Majapahit pada pertanian dan perdagangan. Kerajaan Majapahit menghasilkan pertanian seperti buah-buahan, sayuran, rempah dan gula. Yang keenam, sistem kebudayaan. Hasil karya cipta dari Kerajaan Majapahit: 1. Topeng paduan emas atau perak, 2. Patung gajah belenggu serta gelunggangnya, 3. Bendera Majapahit, arca emas aksara, 4. Piring lawang, gerbang terbelah batak merah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memberikan waktu kepada teman-teman semua untuk memberikan 3 pertanyaan ataupun saran terhadap hasil diskusi kami. Ayo biar sekaligus 3 orang penanyanya terkait Kerajaan Majapahit, 2 orang. Moderator boleh dipimpin langsung ya. 3 orang sudah cepat. Ayo. Baik, saya memberi pertanyaan kepada contoh hasil pertanyaan Kerajaan Majapahit apa? Siapa saja yang mendirikan Kerajaan Majapahit? Saya bukan dari Kerajaan Kediri ingin bertanya, apa penyebab Kerajaan Majapahit itu runtuh? Baik teman-teman, izinkan kami untuk mendiskusikannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kerajaan Mataram Kuno. 1. Contoh hasil pertanian Kerajaan Majapahit. Contoh hasil pertanian Kerajaan Majapahit adalah seperti buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan gula. Apakah kelompok Kerajaan Mataram Kuno merasa puas dengan hasil jawaban kami? Kami sangat puas dengan jawaban Kerajaan Majapahit. Yang kedua, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kerajaan Kalingga. 2. Siapa kerajaan yang mendirikan Kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja Singasari terakhir. Apakah Kerajaan Kalingga merasa puas dengan jawaban kami? Kami sangat puas. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kerajaan Kutai. Mandiri. Apa penyebab Kerajaan Majapahit runtuh? Keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan konflik internal, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Faktor eksternal mencakup invasi dari kekuatan asing, terutama serangan dari Kesultanan Demak pada abad ke-16 yang melemahkan Kerajaan Majapahit secara signifikan. Apakah Kerajaan